Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sirin wis ngucap sapa sa Ibnu Sirin al-Jabalu. Ngucap ing lapad al-Jabalu utawi mimpi gunung malikun iku kang ngarajaan. Au sultanun atawa sultan pamarentah ya. Pemerintah kosil kolbi kang teas atine kohirun tur kang kawasa. Au rajulun dohmun atawa wong lanang dohmun kang gede awake ala qadril jabali ing atase ukurane gunung. Wa azmuhu lan gedene agunge rajul wa tauluhu lan dawane rajul wa kasruhu lan cidake rajul wa uluhu lan luhure rajul. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya di channel Hanif Al-Muzaki, yang mana di channel ini menjelaskan tentang tafsir mimpi yang dijelaskan oleh dua ulama, yaitu Syekh Ibnu Sirin dan Syekh Abdul Ghani di dalam kitabnya Mu'jam Tafsiril Ahlam. Yang sebagaimana penjelasan tentang mimpi ini, takbir atau takwil atau tafsir ini berdasarkan dalil hadis dan Al-Qur'an. Nah, kita langsung saja di sini bagaimana mimpi tentang gunung ya. Yang pertama dari Syekh Ibnu Sirin al-Jabalu malikun. Mimpi gunung, melihat gunung pada dasarnya itu menandakan kepada seorang pemimpin. Ya, di sini presiden. Contohnya kalau di sini ya. Kalau di Arab ya raja gitu. Au sultanun atau sultan ya sama aja ya. Sultan kerajaan, kepemimpinan negara. Kosil kolbi yang keras hatinya. Kohirun dan dia berkuasa. Au rajulun atau mimpi melihat gunung menandakan kepada seorang laki-laki. Dohmun yang besar badannya, yang besar badan. Ala qadri jabali, besarnya segimana badannya ya, ukuran gunung yang kita lihat di dalam mimpi ya. Wa azmuhu dan besarnya keagungannya si laki-laki. Wa tauluhu wa azmihi dan agungnya gedenya itu si gunung. Wa tuli dan panjangnya si gunung. Wa qasri dan pendeknya itu si gunung. Wa uluwihi dan tingginya itu gunung. Jadi besar di sini besar ya, maksudnya besar badannya, fisiknya, besar pikirannya. Nah, itu dasar pada dasarnya arti mimpi tentang gunung. Waya dulu dan ada juga arti melihat gunung yang artinya waya dulu alal alim, menandakan terhadap adanya orang alim, seorang pemimpin yang alim ya, yang banyak, yang melaut ilmunya. Wanasik dan dia suka beribadah, mengamalkan ilmunya. Waya dulu alal marotibil aliyah, dan juga arti mimpi melihat gunung ada yang artinya alal marotibil aliyah, menandakan akan mendapatkan martabat yang tinggi. Wal amakini syarifah, dan
berbagai macam dan kedudukan yang mulia gitu ya. Wal maroki bil hasanati, dan kedudukan yang bagus. Wallahu ta'ala. Kenapa arti ada sebagian arti mimpi melihat gunung menandakan tentang martabat yang tinggi, akan mendapatkan martabat yang tinggi dan kedudukan yang mulia. Dengan dalil wallahu ta'ala khalaqal jibala autadan lil ardi, dan Allah ta'ala menciptakan gunung itu autadan sebagai pakunya lil ardi, untuk bumi. Jadi paku bumi itu adalah gunung, biar teguh si bumi ini ya. Hina torobat, di waktu itu gunung tidak mau diem, suka gunjelang genjlong ya, gempa yang gak mau diem lah. Gak mau diemnya gimana? Artinya gempa, kayak gempa. Kalau nggak ada gunung ini gak mau diem ini bumi ya. Makanya Allah menciptakan bumi, menciptakan gunung untuk pakunya bumi biar teguh. Nah di sini maksudnya apa? Fahiya kal ulama wal muluk, menandakan gunung itu menandakan akan ada seorang pemimpin dari ulama, orang yang berilmu dan yang ngamalkan ilmunya. Pemimpin negara atau pemimpin dunia? Ya nggak tahu ya. Pokoknya pemimpin aja. Yang di sini tentunya di antara negara atau dunia ya. Kalau dunia siapa nanti? Ya Imam Mahdi. Nah Imam Mahdi nanti yang memimpin dunia. Kalau presidennya, apakah nggak ada presiden di negara-negara lain? Ya tetap ada. Cuman semua presiden di negara manapun tunduk ke presiden yang ini, Imam Mahdi. Nah itu ya. Wal muluk dan kerajaan. Ya artinya ulama wal muluk, maksudnya yang nanti akan ada pemimpin global, pemimpin dunia yang dipimpin oleh seorang ulama. Ulama di sini adalah orang yang berilmu dan benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya. Nah itulah. Jadi tentang mimpi, masalah ya ada orang yang bertanya. Nah ini pertanyaannya, mimpi gunung mengeluarkan lahar, manusia sudah pada bingung, teman-teman keluarga juga bingung. Tiba-tiba ada cahaya putih jatuh di tembok berbentuk senjata panah ya, sama anak panahnya. Jadi intinya mimpi melihat gunung hancur ya, mengeluarkan laharnya, dan setelah itu ada cahaya masuk, cahaya yang datang mengarah ke tembok ya, berbentuknya senjata dan ditulisan ya dibungkus dengan kain putih, dan di kain putih itu ada tulisan Jibril dan ujungnya Allah gitu ya. Nah kita bisa simpulkan, jadi gunung itu menandakan kepemimpinan, entah itu kepemimpinan global yang semua presiden di negara manapun akan tunduk, atau kepemimpinan hanya di negara saja, belum ada nanti kepemimpinan dunia. Tapi satu pemimpin negara yang ukurannya hanya bersatu, yang masing-masing negara gitu ya. Tapi ya ketika kita Indonesia dipimpin oleh satu presiden yang ini ini akan ada kesejahteraan gitu. Nah ini maksud tentang gunung yang hancur ya, mengeluarkan lahar. Di sini saya mengambil dari ini. Fa in ro'a anal jabala itaroko, apabila gunung, mimpi melihat gunung itaroko terbakar, ausakoto atau hancur, gugur ya. Fa innahu yamutu rajulun azimul khotri, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada kematian seorang laki-laki yang besar kritisnya.
yang besar kritikus ya gitu. Ya au yaglibuhu sultanun wa yahrosuhu, atau adanya seorang pemimpin yang mengalahkan itu si laki-laki. Jadi ini mungkin bagian daripada rakyatnya, tapi rakyat ini ada seorang laki-laki yang pintar, yang kritisi. Nah, misal yang udah diketahui sama kita ya, ini cuma saya nggak menilai bahwa dia adalah Rocky Gerung. Nah, seperti Rocky Gerung lah, tapi saya tidak menilai rojulun azimul khotri, seorang laki-laki yang besar kritisnya, yang gagah kritisnya. Saya tidak memponis dia adalah seperti di kita, dia adalah Rocky Gerung. Nah nanti, nah contohnya gitu ya, tapi mudah-mudahan Rocky Gerung diberi panjang umur. Bukan itu maksudnya ya, ke siapa aja lah, nggak tahu lah. Matinya kenapa? Ya karena dikalahkan oleh kepemimpinan seorang pemimpin. Dalangnya ini dari sultan. Bunuh dia, soalnya dia ini wah pintar sekali, dia mengetahui strategi kita. Nah gitu ya. Li'anana sultanun, karena kenapa kok demikian? Karena sesungguhnya lahar atau api yang ada di gunung gitu, yang sejenis api aja yang membakar, itu menandakan kesultanan, kepemimpinan. Fa'in ruji pak jabalun sumastakoro, apabila roja pak jabalun mengalami kengerihan, apabila kita melihat gunung mengalami kengerihan, mengeluarkan lahar, hancur, gimana ya, membuat kita melihat gunung itu jadi ngeri. Nah, di dalam mimpi sumastakoro, kemudian tetap, maksudnya tidak ngeri lagi gitu. Fa inna mulkatil kal ardi, maka mimpi tersebut menandakan kerajaan di muka bumi ini, tusibuhu musibatun ausidatun, akan mendapatkan musibah, akan ada musibah atau ya musibah yang sangat lumayan berat, ya musibah yang lumayan besar yang akan menghampiri di muka kerajaan di muka bumi ini, kepemimpinan di muka bumi ini. Sumaya selihu, nah keributan ya, musibah ini musibah apa aja, bukan musibah alam, musibah karena ketidakadilan, musibah ya krisis ekonomi, musibah moral, musibah akhlak ya gitu ya, musibah tata krama, peradaban, musibah nggak ada peradaban, jadi asal. Nah, mengalami musibah di kerajaan atau di kepemimpinan di muka bumi ini dengan kepemimpinannya itu mengalami demikian ya musibah. Sumaya suluhu amruhu wa amru ahli mamlakatihi, maka kemudian dari berbagai musibah yang kita alami di negara kita ya, di kepemimpinan kita, sehingga kerakyatnya mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan, musibah akhlak, musibah moral, musibah krisis ekonomi segala macam. Sumaya suluhu amruhu, kemudian nanti akan baik keadaan perkara kenegaraan ini setelah mengalami musibah. Di waktu dekat insya Allah negara akan kembali membaik, akan kembali sejahtera. Wa amru ahli mamlakatihi, dan perkara-perkara ahli kepemimpinan juga mau kembali membaik, maksudnya pada baik ya, enggak pokoknya baik di sini apa, baik ya adil, terus bijaksana, dermawan, sayang kepada rakyatnya. Nah ini mimpi ini tadi ya, apabila kita melihat gunung sedang mengalami ngeri ya, membuat kita takut, ngeri melihat gunung. Nah itu terjadinya di negara kita ini sedang mengalami musibah dari kepemimpinan. Nah setelah itu ya musibah ekonomi tadi ya, musibah moral, musibah tata krama, peradaban segala macam. Setelah itu
di waktu dekat insya Allah akan kembali membaik ini negara gitu. Dan kenapa negaranya membaik ya, karena membaiknya kepemimpinan dari atasnya sampai ke ketua pemuda gitu ya. Dan adapun masalah sinar yang datang dari mana, arah atas, arah timur, barat, mengarah ke satu tempat, yang pernah saya baca tentang sinar yang datang itu adalah sebuah huda, petunjuk dari Allah, hidayah. Nah, yang dikatakan oleh Syekh bin Sirin, sinar ini, sinar mimpi melihat sinar menandakan adanya huda, hidayah. Nah, hidayah ini petunjuk yang dijelaskan oleh Syekh bin Sirin, wa huwa khadimun, dialah seorang khadim yang menghadam gitu. Dia adalah seorang khodam, kalau bahasa khodam ya, bukan ya khodam, pendamping, yang mendampingi ini pemimpin kenegaraan gitu ya. Kalau urusan negara, kalau urusan pribadi ya pendampingi yang pengisi rumah, penduduk rumah gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, arti mimpi yang dari saat Greber bertanya gunung berlahar hancur, itu menandakan kehancurannya negara, kepemimpinan. Dan kemudian ada sinar yang datang. Itu merupakan kepemimpinan itu merupakan ada hidayah dari Allah, dan hidayah itu berupa kepemimpinan seorang pemimpin yang alim, yang adil, dan pokoknya mah yang diinginkan sama rakyat, sama itu mah yang diinginkan sama rakyat, sehingga negara kita, kepemimpinan di negara kita menjadi membaik ya, menjadi membaik dan sejahtera, aman, sentosa, dan berkah. Adapun malaikat Jibrilnya, tulisan malaikat Jibril di kain putih ya, sesuai di sini ya, yang pernah saya baca, mimpi melihat malaikat Jibril adalah suatu kebanggaan. Pokoknya kebanggaan yang tidak bisa diucapkan kata-kata ya. Ada tabirnya, merupakan alim, amil, yang mengamalkan ilmunya ya, kemuliaan, keagungan, baik ke pribadi atau ke urusan semua ya, kenegaraan. Nah, jadi begitulah kurang lebihnya, mohon dimaaf. Mungkin yang bisa saya jelaskan dari berbagai macam tafsir tadi ya, gunung hancur, berlahar, sinar, dan malaikat Jibril. Dari gabungan semua mimpi ini, takbirnya sudah saya simpulkan. Kurang lebihnya atau kurang jelasnya silahkan tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.